Informasi yang diberikan, 2 molly bahkan dilempar, memberikan damage, satu lagi tembakan, satu knockdown. Snape cari yang terakhir. Snape kamu bisa, Snape kamu tembak yang terakhir. Dan rata, Roy dari Vietnam kalah oleh sang raja. 12 eliminasi dibukukan Rex Regum Chaos. Woo, unstoppable untuk tim RRQ, double digit poin eliminasi. Sudah mereka kantongi, mereka datang, mereka bergerak sebagai cleaning up group. Semua tim-tim mereka coba untuk bersihkan sampai akhirnya mereka masuk ke dalam top 7. Walaupun memang tinggal satu, tapi lihat poin eliminasinya, lihat placement poinnya mereka juga. Dan kita balik kembali ke area Ruins kali ini. Memang sudah kelar untuk tim The Xavier, tapi datang lagi tim X lainnya untuk tim Xerxia. Kali ini melihat poin yang digagalkan dan akhirnya Erzilla yang mendapatkan the last man standing dari tim Juju O2. Xerxia mulai bangkit, bahkan seorang Megamind sudah mendapatkan 4 eliminasi yang di follow up oleh kawan-kawannya lagi. Ruins sudah cukup kosong kali ini untuk mereka masuk ke dalam. Tapi ingat, ini akan ada pergerakan tim-tim lain seperti Mapstream kita freeze ya. Karena sebenarnya udah rata beberapa tim yang lain mudah-mudahan bisa kembali lagi untuk mendapatkan data-data dari para player. Tapi kita ke main event. PEA sudah selesai perang kalian. Aduh. Baru keluar Trixie, baru mendapatkan high ground. RNJ dari tim Xerxia datang melakukan backstep tadi. Harus ada penyelamatan mungkin yang dilakukan, tapi apakah bisa? Karena RNJ sangat-sangat dekat dengan musuh. Nate dilempar kali ini, ayo Blaze, apakah bisa? Nate dilempar juga, tapi terkena tembak yang cukup dalam. Megamind dari bagian belakang melakukan backup, namun tetap ada sebuah Nate yang connect dari Blaze karena player Xerxia. Ada Nate karena bagian Blaze juga, belum knockdown, ganti karena bagian PP Bison, tapi tidak ada tembakan yang connected. Membuat PEA, 2 playernya tumbang kali ini Windy. Betul, dan lihat Lobby Hack coba untuk mendapatkan kembali celahnya dia untuk mendapatkan beberapa confirm point eliminasi. Tapi PEA masih ada yang coba untuk melawan ternyata, dan dari seorang Mizik seharusnya yang ingin coba melawan pergerakan dari tim Xerxia kali ini. Karena kondisinya kalau seperti ini ada tim RRQ juga, mereka mau tidak mau harus cepat menyelesaikan dan akhirnya PEA pulang dan akhirnya the last man standing tim RRQ pun disapu rata juga oleh tim Xerxia. Tapi 15 tetap eliminasi yang besar sekali untuk poin boosting Rex Regum Keon. Namun masih ada tim Indonesia Talon ternyata tadi yang gue salah sebut. Berarti Linux masih bertahan sampai top 4 dan Genforce bersama Zuxi dari Bigetron juga masih ada di sini. Dari FaZe Clan, tim tengah ini ternyata sudah menguasai tempat dengan sangat banyak. Bahkan mereka masih masuk play zone. Xerxia juga tidak butuh untuk bergerak. Mereka bisa untuk mindik-mindik poking aja ke arah bagian FaZe Clan. Jadi kembali lagi mungkin sulit untuk tim Indonesia. Tapi sini aja lagi-lagi top 4 tim Indonesia masuk ke sana. Ya betul, top 4 masih ada perwakilan dari tim Indonesia. Masih tetap bagus ya untuk tren positifnya untuk di PMSL saya Summer kali ini. Dan kita akan melihat bagaimana caranya untuk 4 tim yang tersisa menghandle situasi seperti ini untuk zona yang seperti ini. Xerxia kalau kita lihat dari segi zona mereka aman. Bagian belakangnya pun juga udah mulai cukup clear, jadi cukup bebas ya untuk area permainan tim Xerxia. Tinggal hanya menunggu waktu dan juga kedatangan dari tim-tim lain yang kesulitan. Sangat teramat sekarang dirasakan oleh tim Bigetron. Mereka nggak punya vehicle. Entah utility-nya apakah cukup untuk memblocking beberapa cover vision. Nampaknya ada distraction smoke yang dibangun dari satu player tim Bigetron. Dia nge-smoke ke bagian sebelah kiri, tapi mereka ingin bergerak ke bagian sebelah kanan. Wih, Xerxia gangguin sih. FaZe Clan di bagian tengah. Oh, tapi pintar juga sih posisi mereka. Benar-benar tidak butuh untuk melakukan fight ya, bisa kita lihat. Smoke dikeluarkan. Hati-hati Bigetron, kalian pasti bisa. Zuxi dan juga Genforce. Walaupun lagi-lagi ini posisi yang sangat sulit dan bahkan Mela. Aduh, ini player benar-benar awareness-nya begitu tinggi. Satu player dari Bigetron tumbang, tapi ini juga membuat Xerxia sepertinya sadar ada pergerakan dekat dengan mereka. Nate dilempar terlalu jauh. High toss ke arah bagian Mela ternyata jatuh ke arah bagian lower ground-nya. 2 granat lagi dari Xerxia akan dilempar lagi ke arah bagian dari Merado. Connected kah? Ternyata belum ada damage yang bahkan memberikan sebuah gempuran kepada Mela dan kawan-kawan. Molotov dilempar lagi, sementara Genforce masih tryhard sekali dengan smoke yang dikeluarkan. Ingat, ada Linux juga di bagian belakang. Mungkin bisa mengganggu juga, tapi Xerxia masih punya PR yang berat sekali untuk menumbangkan player-player dari FaZe Clan dan Bigetron. Genforce tertumbangkan. Kali ini dari FaZe Clan sudah mulai porak-poranda karena 1 tereliminasi atau ter-knockdown. Hanya menyisakan 2 dari FaZe Clan saat ini. Betul, dan ingat masih ada Linux yang belum terdeteksi sama sekali. Semuanya masih fokus antara Xerxia dan juga tim FaZe Clan. Dan bahkan unstoppable juga didapatkan oleh tim Xerxia kali ini 10 poin eliminasi.
seperti halnya tim RRQ sudah mendapatkan double digit dan akhirnya Lineage. Mungkin dengan Sersia teralihkan vision dengan tim Basklan bisa mengendap-endap masuk, tapi nampaknya sayang sekali ketahuan ternyata oleh seorang Lobby X. Ya, lagi-lagi Infinity menyesal melepas Lobby karena memang player ini di Spring itu cukup baik loh secara permainan. Mungkin secara data tidak ya, tapi impact untuk Infinity di season lalu ini Lobby begitu tinggi. Tapi ini akan menjadi chicken dinner yang berbeda lagi, di mana di awal adalah Malaysia, di Erangel tadi Indonesia, dan kali ini mungkin bisa didapatkan antara Thailand ataupun Thailand Thailand ya. dua-duanya. Karena memang Sersia dan FaZe Clan dari negara yang sama. Tapi Onzen dan Morman agak kesulitan mengingat Megamind sudah melakukan flank yang sangat baik, Windy. Wow, sudah mulai ada anti flankernya juga dari tim lawan mereka, dan melihat betapa keseriusannya tim Basklan untuk mendapatkan sebuah kemenangan, untuk mendapatkan sebuah chicken dinner. Karena kondisinya 3 melawan 2 untuk quantity player antara Sersia dan juga tim Basklan saat ini. Kita bisa melihat dua-duanya masih memiliki area obstacle-nya masing-masing. Punya low ground, punya high ground, punya beberapa terrain yang bisa mereka manfaatkan juga. Dan mereka masih ingin coba mendapatkan sebuah celah. Mungkin kita bisa melihat fight-nya akan pecah kembali ketika memasuki zona yang ke-9 sampai nanti zona akan berakhir. Itu dia, karena zona ke-9 adalah penutupan seluruh blue zone. Tidak ada lagi play zone yang bisa dimainkan karena bergeraknya kedua player atau kedua tim kali ini akan sangat beresiko ketika mereka tidak tahu lawannya secara pasti. Walaupun mungkin antara Sersia dan FaZe Clan tahu letak lawannya, tapi mereka tidak tahu secara pasti letak player-playernya, bisa kita katakan. Karena FaZe Clan 2 masih bisa split, Sersia apalagi punya 3 player, lebih banyak lagi kesempatan untuk melakukan split. Tapi Megamind ini kunci dari Sersia dengan pergerakan FaZe Clan yang akan semakin terdorong oleh blue zone, dimainkan oleh Sersia dengan kiting atau tarik menariknya dengan sangat baik. Namun FaZe Clan ternyata juga cerdas. Mereka bergerak beriringan as a unit dari ke arah ke bagian kanan. Lobby menyadari, Lobby meng-call ke arah kawan-kawannya karena Lobby akan menghadapi 2 player. Tentu ini tidak mudah. Lihat Megamind apakah akan bergerak, belum ternyata. Hati-hati Sersia, ternyata permainan tarik ulur Anda bisa dimainkan juga, tapi RZ punya P90. Ini juga akan menjadi kesulitan tersendiri karena senjata ini peluru 53 yang begitu sakit bisa dilemparkan oleh senjata RZ yaitu P90 itu sendiri. Betul, dan juga bisa dilemparkan sebuah granat yang masih diinginkan knockdown-nya oleh seorang Onzens. Dan kita bisa melihat banyak sekali permainan utility yang dimainkan terlebih dahulu sebelum mereka akan memulainya dengan weapon to weapon. Dan bahkan sudah mulai ada banyak damage yang masuk, tapi belum begitu menggores sampai sedemikian rupa. Dan di follow up juga dengan lemparan volley untuk membatasi lagi ruang gerak ke belakang sebuah knockdown. Retok pun terjadi, 1 melawan 2 kondisinya antara Sersia dan tim Basket. Apakah akan dimenangkan, dan akhirnya harusnya Onzen dikalahkan oleh tim Sersia yang membuat Sersia yang mendapatkan winner chicken dinner di game yang ketiga di hari ini. Infinity menangis melihat performa Lobby yang luar biasa, dan Sersia kali ini mengungguli rekan kompatriot negara itu FaZe Clan dengan sangat baik, dengan sangat dirasa mainnya tuh kurang banget, tapi entah kenapa di season kali ini mereka tuh udah kayak kayak tim yang baru lagi. Gua rasa ya kalau memang pertanyaan seperti itu, gua tadinya mengindikasikan ke arah satu tim bernama Creed VIP atau CRVP, karena Pochinki mereka berani untuk kontes, bisa mendapatkan kemenangan beberapa kali atas tim Vampire, tapi at the end of the day lagi-lagi teorinya sama, banyak perang di awal, nggak maksimal sampai akhir, bahkan akhirnya grafikalnya turun. Creed VIP juga tidak terlalu baik. PE, permainan objektivitas zonanya sangat baik di hari kemarin gua rasa. Namun finishingnya kembali lagi menjadi permasalahan. Jadi menurut gua masih belum ada win yang benar-benar kayak nunjukin ini loh gua yang baru. Satu tim lagi yang gua rasa bisa bangkit, dan itu ada beberapa interview yang gue lakukan sebelum summer, yaitu tim Secret Vietnam, bahkan sudah di-announce juga oleh tim Secret finally, tapi juga tidak terlalu bangkit. Jadi menurut gue minggu pertama justru yang mengagetkan tim-tim Indonesia, apalagi di hari pertama mendapatkan 5 dari 6 chicken. Itu kayak tamparan keras untuk tim SEA bahwasanya Indonesia udah sekuat ini, walaupun di hari kemarin ya itulah salah satu battle royale ya, ups and down, tapi tetap 2 chicken didapatkan tim Indo gitu loh. Tetap ya, dan juga kalau kita ngomongin top 5 ya pun itu seringkali pasti ada absensi dari tim Indonesianya yang akan hadir terus, dan
kita bisa melihat kembali pergerakan terlebih dahulu Awi. dilakukan oleh tim RRQ, tapi somehow Wah, Exa. kalau Rage Face berhasil bisa meng-cut off pergerakan Wah. rotasi yang dibangun dari tim RRQ. Exa, aimnya. Wah. Wah, gila trackingnya bro. Tapi RRQ masih menyisakan seorang No Mercy. 3 player dari tim Talon maju ke arah bagian depan. Apakah Sorway Talon kali ini akan kembali mengudara? Karena seorang No Mercy sudah sangat low. Nate dilempar. But here we go. The 3 players are coming in. Gak bisa ditahan sama No Mercy. DBS, full auto SMG dikeluarkan semua. Dan lihat bagaimana Yoru dan kawan-kawan berhasil untuk me-wipe out Rex Regum Keon. Tidak terlalu baik. Apalagi RRQ masih butuh poin untuk mengejar ke top 8. Tapi Talon dengan 4 eliminasi tadi makin mengukuhkan poin mereka di top 3 sementara waktu untuk leaderboard di hari ini. Betul, ini kayaknya dari season lalu pukulan besar sih untuk Talon karena mereka sempat skip 1 kali Super Sunday. Betul. Jadi Minggu poin pertama. poin awal mereka nggak begitu baik, tapi endingnya itu mereka bagus untuk di Grand Final. Makanya kali ini mereka tidak ingin menyia-nyiakan 1 kali kesempatan pun untuk bermain di Super Sunday. Makanya mereka all out banget dan berhasil bisa nge-clear out area yang tadinya ditempatin sama tim RRQ. Tapi cerita dari off season kalau gue boleh follow up ya Windy. Ketika spring kemudian mereka memasukkan seorang pangeran dari Cimahi bernama Yoru. Yoru. Permainannya berubah. Somehow mereka mukul-mukul. Beberapa gua cast di bagian off season di third party turnamen. Mereka nggak chicken. Mereka bahkan terkadang tidak sampai late game. Tapi eliminasi terakumulasi 7, 8. Bahkan kadang-kala double digit elimination. Ini menandakan memang ya line up yang begitu kuat diberikan oleh Talon sekarang. Apalagi Yasnaya-nya nggak keganggu di bagian Erangel. Maka daripadanya gue sangat mengaminkan banyak caster yang memprediksi memang Talon menjadi one off. Dan yang tidak memprediksi yang tugas hari ini. Memang agak epic ya kita menyidikin Talon tapi nggak prediksi ya. Begitulah guys ya. Tapi kita nggak bisa bohong, Talon bermain bagus sekali. Walaupun kali ini 1 knockdown tadi apakah berhasil di revive atau tidak. Karena jalur selatan cukup rapat dan ternyata yang akan melakukan gatekeep 2 tim itu Beacon dan juga Todak harusnya. Ataupun Talon bisa masuk lebih dalam lagi. Dan ada pergerakan PA dan Morph yang terlihat di bagian kiri bawah Windy. Betul, masih beradu dengan Blue Zone kali ini untuk 2 tim, bahkan sampai 4 tim ya kalau kita include Alter Ego dan juga Vowin yang masih stay di bagian Pulau Albanya. Sedangkan dari tim PEA yang tadi juga di-mention sama Kadoge, mereka masih coba untuk bermanuver kembali, berotasi lagi untuk mendapatkan daerah aman. Sepertinya jembatan kiri sebelah Painan yang akan coba dituju oleh tim PEA karena pasti kanannya mereka sadar ada tim Morph yang mungkin mereka bermain dengan slow juga. Sedangkan di bagian sisi lainnya tim Infinity bergerak dari bagian area utara, tentu bukanlah zona yang sulit untuk mereka karena mereka pun bergeraknya juga dari area utara. Jujur ya, untuk entertainment side mungkin nggak terlalu seru karena mereka nggak perang-perang sebagaimana kita harapkan. Namun logikanya akhirnya banyak sekali tim-tim yang bisa mengkalkulasi DPS atau damage per second zona itu seperti apa. Makanya ketika zona kedua mereka nggak langsung takut untuk langsung tabrak tengah, tapi bermain di bagian outer. Namun dengan kesamaan pola pikir seperti ini, gue lihat tadi PA dan Altrigo sudah mulai berdekatan. Apakah akan ada tembak-menembak yang terjadi atau benar kata Windy mereka aware adanya lawan di sekitar, oleh karenanya tidak terjadi penembakan. Dan sepertinya melihat pergerakan Traxi, saudara kandung dari Kenny tadi ya tidak langsung menuju AE. Berarti spesialnya dari seorang Traxi berarti Sculptor ya, untuk melihat ke sekitar dan masuk mereka di tempat yang masih cukup aman. Walaupun kalau kita lihat lebih besarnya lagi ada Talon, Yoru bahkan yang sudah ada di bagian atas dari bukit tersebut. Betul, sudah boleh memantau juga dan pastinya mengirimkan informasi nantinya untuk rekan-rekan Talon lainnya. Dan suara tembakan memang sudah terdengar, tapi belum sampai adanya knockdown, bahkan confirm point eliminasi pun belum, karena semua tim masih fokus untuk mereka bisa berotasi. Dan bahkan sekarang kita bisa melihat POV dari angle player, bagaimana cara mereka bisa mengendalikan untuk settingan-settingan PUBG Mobile-nya. Itu dia, dan kita menggunakan smartphone yang sama untuk semua player dari iQOO tentunya ya. Dan tadi gue baru buka-buka TikTok, baru lihat-lihat lagi dengan update terbaru nanti akan ada 120 FPS. Salah satunya yang akan mendapatkan 120 FPS adalah smartphone yang digunakan oleh para professional player di PMSL kali ini. Jadi akan semakin smooth dari permainan PUBG Mobile yang bisa kalian rasakan. Semakin luar biasa juga pastinya experience yang bisa kalian rasakan untuk bermain bersama device yang luar biasa, smartphone iQOO. Dan kita akan fokus kembali ke dalam in-game-nya, walaupun memang belum ada fight sama sekali. Tapi seenggaknya betul sama Kadoge mention yang di awal, bahwa dari tim-tim mereka udah belajar ya kan, selama 2 hari ini mereka tahu mengkalkulasikan bagaimana caranya pergerakan, untuk DPS Blue Zone-nya juga seperti apa, dan makanya untuk sejauh ini Sunhawk kembali kalem lagi, kecuali mungkin di bagian area sisi lainnya Camp Bravo.
sudah mulai tembakan juga dan bahkan di bagian area Painan kali ini sudah ditinggalkan oleh tim sebelumnya dan sekarang diisi oleh tim PEA. Ini udah nggak latah zona mereka gitu ya. Tapi kembali lagi, terlalu lambat di bagian luar pun ketika jadi blunder ini bahaya juga. Oleh karenanya gua rasa ada beberapa treatment yang dilakukan oleh tim. Mungkin kayak PA mereka loot lagi di bagian Painan walaupun sudah sempat di loot oleh tim yang lain. Kita melihat juga ada Void, kalau teman-teman tidak bisa melihat kita punya map stream, mereka masih bergerak di bagian sekitaran Pulau Alpha untuk memaksimalisasi lootingan lagi. Karena mereka tadi bergerak dari Hatin, kemudian turun ke arah bagian Camp Alpha, jadi kayaknya mau maksimalisasi itu semua. Tapi ada berbeda juga pergerakan kayak Altrigo nih. Sekarang kelihatan banget dia tahu bootcamp sudah ditinggalkan, bahkan sekarang bisa bermain di perbukitannya. Karena Dingo Xavier mereka punya logika, ketika Perdes tidak keluar dari zona, ngapain Dingo Xavier keluar ya kan? Jadi mungkin AE bisa maju sedikit demi sedikit, apalagi punya vehicle. FaZe Clan juga sudah bermain cukup tengah, ya gua khawatirkan lagi-lagi win di selatan. Ini banyak sekali tim Indonesia, Bigetron, Talon, Morph dari sana. Bahkan ada satu player Indonesia itu Todak di Todak Links maksud saya, yang ada di bagian selatan juga. Jadi huru hara nih, sepertinya tidak akan terelakkan untuk beberapa menit ke depan, Windy. Betul, ini segitiga area yang berbahaya sih buat 3 tim Indonesia dari Morph, Bigetron dan juga Talon. Satu mobil. Dan satu kendaraan, Away. satu vehicle ditumpangi sekaligus oleh anggota Talon yang masih ada. 2 player, satunya sudah mulai nge-split dari seorang Yoru yang dari tadi mencari informasi. Dia nge-scouting seorang diri, sedangkan di follow up langsung nampaknya oleh 2 anggota lain yang tersisa untuk Linux dan juga seorang Redface. Tapi memang kendaraan Sunhawk pasti memancing keributan, suaranya pun clear banget terdengar dari lawannya. Tapi so far so good kalau kita lihat dari bagian Cuy, tim-tim Indo. Walaupun nanti hasilnya mungkin akan ketemu tim lain ya, tapi mereka benar-benar coba opsi-opsi lain gitu loh. Mereka benar-benar kayak mengulik semua pergerakan yang mampu untuk dilakukan. Beda dengan hari pertama, terutama ketika semuanya tabrak tengah, fight, perang, pokoknya bunuh-bunuhan di bagian tengah. Kali ini kalau bisa ada map stream yang diberikan kepada teman-teman, ini luar biasa. Mereka coba untuk cari celah masuknya bagaimana, karena memang teorinya nggak bisa masuk, kadang-kala ya tarik orang untuk jadi poin eliminasi gitu kan. Tapi sepertinya masih mau coba placement juga untuk beberapa tim Indo. Tapi Morph dalam upayanya bergerak bertemu dengan tim Roy dari Vietnam. Kali ini pun PEA bergerak di sekitaran bagian dari tim Talon. Mudah-mudahan ada knockdown yang terjadi. Tapi ternyata Roy lah yang dibalas dendamkan oleh tim Morph. Kali ini satu knockdown terjadi. Di tempat lain Todak oleh Sersia. Ini yang gue katakan. In a few minutes, untuk beberapa menit ke depan, peperangan akan pecah, Windy. betul, dan tentu inilah fight yang kita tunggu-tunggu sedari awal. Memang belum ada fight 4v4 yang benar-benar intens banget, tapi seenggaknya sudah mulai adanya knockdown, penculikan juga, dan bahkan Roy, satu playernya yang terknockdown, sudah berhasil bisa sukses di revive kembali oleh seorang Jimin kali ini. Dan mengingat zona yang seperti ini untuk bagian area centernya masih aman, utaranya pun masih kosong banget. Dan Clash masih tetap akan ramai di bagian area selatan. Begitu banyak tim-tim yang dirasa mereka ingin menjadi gatekeeper untuk kali ini. Itu dia, dan berbicara gatekeeper, Todak, satu player yang di take down oleh player dari Bigetron. Lagi-lagi tim-tim dari bagian selatan yang sudah kita absensi dari awal tadi, peperangan tidak terelakkan. Upaya revive sedang dilakukan. Satar seperti di sana sedang cook sebuah nade. Ada 4 detik, 3 detik, bisa akan dilempar ke bagian depan. High toss yang luar biasa, tapi ternyata tidak dari sebuah nade. Tembakan dari Sersia Lobby. Ini dia satu orang X Infinity yang gue sempat komen kenapa Infinity ngebuang ini player. Ini bagus sekali dan dari jarak yang cukup jauh dapatkan tadi. Namun kali ini lapar dengan nade yang sangat matang, lempar ke bagian dari tim Todak meletup di bawah. Tidak ada knockdown, tidak terlalu baik. Bigetron reposition yang harus dilakukan. Tembak menembak dari bagian jauh. Lapar satu hit lagi, Matika berhasil untuk masuk. Ternyata The Handsome Boy sempat untuk masuk ke dalam zona Windy. Sementara waktu. Ya, sementara waktu juga kayaknya dari sisi Todak mereka tidak ingin terlalu memulai engage lagi dengan tim Bigetron, akan coba menjauhi dirinya sedikit, kecuali mungkin dari seorang Lynx. Dia berdekatan jaraknya dengan tim Sersia kali ini. Ada upaya spying yang dilakukan oleh seorang Lynx, hanya mencari informasi, belum membuka tembakan sama sekali. Tapi Megamind, dia menaiki satu area rooftop yang harusnya ini membuka kesempatan apabila ingin mendapatkan sebuah knockdown. Tapi kita masih belum tahu apa yang nanti akan coba didiskusikan kembali oleh tim Todak. Dan sejauh ini NKT mereka benar-benar berada di bagian area center. Dan yang awalnya Roy yang mengganggu tim Morph, kali ini Morph mulai membalaskan juga ke areanya tim Roy. Tapi kita berbicara NKT lagi ya. Ini strategi dia dilakukan di spring untuk minggu-minggu awal. Cepat-cepat ke arah bagian tengah lagi. Dan juga memang drop zone mendukung. Namun kita kembali kali ini Infinity dan juga Sam9 Thailand melawan Malaysia. Terjadi untuk masing-masing tim. Revive juga sedang dilakukan, terbakar satu player. Ada Logan. Ini dia mastermind dari Infinity. Tapi elimination fit cukup mendistraksi saya karena Morph satu persatu tumbang. Tiger bergerak ke sana kemari menggunakan sebuah revive
untuk dilakukan. Tapi Sam9 pun tidak bisa maju secara cepat karena utility yang masih mereka lakukan. Bergerak ke arah bagian kiri, smoke yang cukup tebal akan menjadi sebuah pembuka. Dan itu dia, satu persatu tumbang dari Infinity. 3 tumbangkah? Ternyata tidak 3, kesemuanya player dari Infinity, not goes beyond. Semuanya rata oleh tim Sam9 dari Malaysia. Ya, Sam9. Mereka luar biasa, mereka berhasil bisa membersihkan semua player tim Infinity, semua dipulangkan langsung ke area lobby. Dan kita lihat juga bagian dari tim Bigetron masih coba untuk memulai kembali fight mereka dengan tim Sersia kali ini. Bukan dengan tim Todak, melainkan untuk tim Bigetron kali ini yang harus berhadapan dengan tim Sersia. Tapi di Elimination Fit pun nampaknya Bowen dilanda kesulitan karena The Xavier terus membuat sebuah red zone buatan yang diarahkan dengan lemparan granat utility yang akhirnya membuat Bowen dibombardir, semua playernya pulang ke lobby di hashtag yang ke-12. Berbicara Paradise Resort, lihat bagaimana eskalasi permainan dari tim Xavier yang memang mempunyai tempat ini menjadi sangat-sangat on point. Mereka tidak lagi bermain di lantai-lantai 1, mereka naik ke arah bagian atap dan mendapatkan vision yang begitu prima ke arah bagian Void. Nice try untuk Void Donkey di game pertama kali ini, tapi Morp. Kita lihat Hazel menjadi last man standing sepertinya. Coba untuk masuk, tidak punya first hit lagi. Dan menjadi korban bagi tim Roy asal Vietnam. Roy juga menjadi salah satu tim yang di spring mungkin tidak terlalu maksimal, tapi kali ini bangkit. Dan berbicara bangkit, this is the time for Bigetron. Mereka ada di bagian tengah, walaupun cukup terbuka. Gua rasa mereka bisa memainkan. Altrigo pun gua rasa punya kemampuan untuk mendobrak permainan dari NKT. Dan jangan lupakan Talon, yang sekarang juga masih berjibaku dengan 2 tim yang berbeda. FaZe Clan dan juga dari tim Dingos Xavier. Tim-tim Indo tidak terlalu baik untuk posisi kali ini, kecuali Bigetron. Mudah-mudahan mereka bisa memenangkan fight-fight yang ada, Windy. Amin, amin, amin. Berarti masih ada Bigetron, Talon, Alter Ego, dan juga 3 tim ya? Ya, 3 tim Indonesia. 3 tim Indonesia masih ada untuk memasuki top 10-nya. Dan akhirnya Alter Ego yang baru kita mention di awal, Rosemary lagi-lagi dengan damage yang begitu besar, memberikan juga headshot ke arah lawan dari tim Sam9 yang tepat berada di bagian belakang dari tim Alter Ego. Tapi sepertinya Alter Ego akan membiarkan itu menjadi sebuah knockdown saja karena mereka pun juga harus bergerak kali ini. Sementara waktu di bagian sisi lainnya, Basklan, seorang Mel yang sedang mengcook satu buah granat, dilontarkan ke arah luar yang ternyata ditargetkan ke area high ground dari tim The Xavier. Ini dia Mela, player yang sangat genius, tapi Parajin punya P90. Oh tidak, Red Face dengan sebuah DBS ini, senjata yang begitu haram sekarang di update terbaru. Tapi Parajin dari Blue Zone akhirnya dia tertumbangkan juga. Namun Red Face, satu penembak handal asal Talon harus tumbang, dan Talon hanya menyisakan 2 orang. Sementara kita lihat Altrigo akan fight dengan tim Sersia, berarti berpindah lagi Altrigo. Tadi sudah meratakan Roy rata. Mereka coba masuk melewati permainan dari Sersia yang juga tidak terlalu mudah karena masih akan didorong oleh zona. Belum lagi Sam nanti bisa mengganggu, tapi Bigetron dan Sersia juga saling berjibaku. Ada knockdown yang terjadi. Zuxi seperti yang tadi tumbang, akan ada upayakan dari Sersia, belum terlihat. Tapi FaZe Clan kali ini dan juga PA saling berbalas granat. Ini adalah zona yang sulit, semuanya tidak boleh terlalu terbuka. Permainan utility juga sangat harus dimaksimalkan, mengingat berdiri akan menjadi target oleh banyak tim, Windy. Setuju. Makanya mungkin dari mereka saat ini berusaha untuk mengcover dirinya dengan berbagai obstacle, bermain dengan smoke-nya juga. Dan NKT, seorang Mr. Joe berhasil mendapatkan headshot ke arah tim Basklan. Centernya benar-benar dikontrol dengan sangat baik oleh tim NKT. Dan next zone-nya mungkin yang nanti akan menjadi penentu selanjutnya. Dan Sam9 seperti biasa, coming from the back dari tim Alter Ego, coba untuk di-handle juga, dan akhirnya no hands for-nya down. 2 playernya down. Alter Ego kali ini nampaknya coba untuk digebrak habis-habisan oleh tim Sam, dan Yufai kali ini coba untuk bersembunyi dia di balik satu buah natural obstacle. Tapi hati-hati, belakangnya pun nampaknya juga masih bisa open untuk tim Sam9. Tapi 2 anggota terakhir yang tersisa untuk tim Alter Ego kali ini harus menghandle lagi. Dan 3 yang masih ada, dan kali Alpha mengcook satu buah granat. Tapi sayang sekali belum mendapatkan knockdown-nya ke arah tim Sam9, melainkan di bagian sisi lainnya Rosemary berhasil bisa mendapatkan seorang Kenny, tapi low HP satu player tim Alter Ego. Dan Luyu kali ini dia memata-matai seorang Alba, dia melihat seorang Alba, dan akhirnya rata Sam9 dipulangkan walaupun memang ada bantuan secara tidak langsung dari tim Bigetron dan Alien. Kolaborasi BTR dan Alter Ego yang tidak secara langsung tadi ya akhirnya membuat sebuah tim yang kuat di hari ini. Sam9 pulang ke lobby, Talon pun akhirnya memfollow up karena memang sudah sangat sulit untuk masuk dalam zona. Tapi kiting yang dilakukan oleh Alter Ego, that was class. Bagaimana Rosemary tadi mundur, Alpha juga terbuka lawannya. Tapi kali ini Alter Ego sudah sangat sulit mau turun ke dalam zona. Ada Blue Zone yang mendorong juga. Bigetron siap menembaki, lapar. Sepertinya bisa melakukan tembakan. Genforce flanker mereka tumbang, tidak baik sama sekali. Namun kita lihat Satar pun sangat-sangat terbuka. Terkena damage yang begitu besar tadi dari seorang Rosemary. Juxi mau bertahan juga ditembaki Rosemary. What?
A shot dari player yang satu ini membuat pertahanan Bigetron yang sangat sempurna. Dua playernya diratakan. Sang MVP 2 kali PMSL is no jokes. Dia benar-benar mengerikan. 4 kali didapatkan dari seorang Rosemary Windy. Wow, ini udah bukan lagi yang namanya adu strategi, tapi benar-benar adu untuk aimnya mereka masing-masing. Dan Rosemary, what a shot, what a play. Dia luar biasa banget, 4 poin eliminasi didapatkan oleh individu seorang Rosemary. Padahal di awal kita melihat Bigetron dengan zona yang seperti ini, mereka enak banget seharusnya, Kak Doge. Itu dia, walaupun memang banyak tim yang menuju ke arah bagian mereka, hampir semuanya mereka bisa atasi di awal. Tapi datangnya Rosemary tadi membuat dia atau Bigetron akhirnya kesulitan. Tapi Rosemary pun harus tertangkap oleh Triple F NKT. Sepertinya masih dengan 4 player bisa untuk memporak-porandakan lawan. PEA pun demikian. Tim Indonesia justru yang cukup porak-poranda karena hanya misalkan 1 untuk masing-masing tim. Tembakan dari Blaze, what? Jaraknya cukup jauh. Spider tan tumbang tadi. Mencari Mr. Joe, mencari The God, dan juga tentunya player lain dari NKT. Ini adalah kesempatan bagi Alter Ego untuk bergerak mungkin masuk ke dalam zona. Sementara Lapar masih punya Shack, masih bisa untuk bertahan. Membiarkan menurut gua fight antara PA dan juga NKT Windy. Betul, dan kayaknya tracking dari seorang Blaze belum cukup maksimal, belum sampai dengan knockdown, dan bahkan ada counter shoot juga dilakukan dari sisinya tim NKT. Dan akhirnya saling ada trade knock satu sama lain. Dan dari seorang Traxi sudah low, nggak punya healingan sama sekali. Ini bahaya sekali untuk kondisinya seorang Traxi. Sementara waktu PEA masih ada 3 anggota yang tersisa kali ini. Dan mereka akan bersabar dulu, bermain dengan temponya juga. Sedangkan ada kiriman granat utility yang membuat nampaknya Alba pun pulang dengan tembakan terakhir yang datang dari tim PEA. Nice try untuk tim Alter Ego. Masih ada the last man standing dari tim Bigetron dan Alien. Itu dia, seorang Lapar tentunya yang bertahan dalam Shack. Bahkan masih masuk ke dalam play zone atau zona. Masih bisa untuk memainkan beberapa waktu. Mudah-mudahan ada kesempatan antara huru-hara antara NKT dan tim PEA yang akhirnya bisa didapatkan oleh seorang Lapar. Tapi lihat Kido dengan peluru yang masih sangat banyak, dia terus menghujani. Bahkan satu vehicle dari NKT meledak di sana. Nggak ada lagi obstacle seperti bagi NKT. Tapi PA pun terus terdorong oleh Blue Zone. Mungkin masih ada kesempatan untuk Lapar kali ini. Tapi kita tidak boleh jumawa. Ingat kata-katanya, tidak boleh jumawa. Peperangan terus terjadi. NKT PA satu persatu tumbang dari NKT Traxi. Bahkan tidak ada healing. Ini bisa. Ini bisa. Harusnya bisa. Lapar dapat ke 1 dan 2. What a shot dari seorang Lapar. But here we go. Ini 1 melawan 2. Atau 1 melawan 4. 4 ternyata masih 4. Tapi low HP 2 playernya. Lapar dengan sebuah nade. Lempar ke bagian depan. 1 melawan 4 Lapar. Lu pasti bisa. Walaupun sulit tapi lu pasti bisa. Nade yang dikuk lagi. Lempar ke bagian kiri. Ada Kido yang bergerak. Kido terkena damage. Kido knockdown. Dan juga seorang Traxi. Lapar 1 melawan 2. Masih melakukan jiggle dari bagian rumah. Tembakan ke bagian depan. Tapi Lapar gagal. Nice try untuk Bigetron. Dan ini kemenangan untuk PEA sepanjang spring. Dan juga summer chicken dinner pertama mereka harus dari permainan yang bisa dilakukan. Dan jujur hari ini untuk Erangel gue rasa tidak pernah menguntungkan Indonesia kecuali poin tadi mendapatkan chicken.